Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar, bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkati guru-guru kami, dan berkati semua koneksi jaringan supaya berfungsi dengan baik. Supaya seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita dengar lagu dulu ya. Kita nyanyi dulu. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Hari ini Miss-nya mau cerita tentang Daniel di Istana Babel. Daniel memiliki 3 sahabat yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bonardo, siapa nama sahabat Daniel? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, bagus. Daniel dan 3 orang temannya tinggal di Israel. Suatu hari seorang raja yang besar datang ke negeri mereka dan membawa seluruh orang-orang pintar untuk ke negaranya, ke negara raja itu. Ya, raja itu bernama Nebukadnezar. Dia tinggal jauh dari negeri Babilonia, dari negeri Babel, datang ke negeri Israel untuk mengangkut beberapa pemuda-pemuda yang terpilih ya ke negeri Babel. Daniel dan teman-temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diangkut, ditawan ke negeri Babel. Untuk apa? Karena mereka termasuk pemuda-pemuda yang pintar. Mereka akan dilatih bahasa Babel untuk dapat membantu raja bekerja di istana raja. Dan mereka diperlakukan dengan baik di Babel. Karena apa? Karena mereka pintar. Ya, mereka mau dilatih bahasa Babel, mereka mau dilatih tulisan-tulisan Babelonia, mereka mau dilatih budaya-budaya Babelonia supaya mereka dapat membantu raja bekerja di pemerintahan. Ya, mereka juga diberikan makanan yang terbaik. Makanan mereka sama dengan makanan raja. Hebat ya. Makanan mereka sama dengan makanan raja. Kalau raja makan ayam goreng, mereka makan ayam goreng. Kalau raja makan anggur, mereka juga makan anggur. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau makan makanan yang sama dengan raja. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh raja sebelum dimakan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Daniel tidak mau. Karena apa? Karena Daniel mengingat perintah Tuhan kepada bangsa Israel, jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Tuhan tidak suka, Tuhan marah. Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada patung-patung. Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada pohon-pohon. Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan di atas batu-batu untuk diberikan kepada dewa-dewa. Apapun Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau hanya menyembah Tuhan. Tidak boleh makan makanan persembahan, apalagi makan makanan yang dipersembahkan di kuburan. Kalau ada orang ke kuburan, diantar jeruk, diantar ayam goreng, diantar apa saja, diantar apel ke kuburan, tidak boleh itu dimakan, karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala yang bukan Tuhan. Daniel ingat perintah Tuhan. Dia ingat bahwa itu adalah larangan Tuhan, ya.
dan Daniel berketetapan hati untuk tidak makan makanan santapan raja. Loh, jadi Daniel makan apa? Kita mau lihat. Daniel meminta kepada orang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan raja. Ada orang yang bertanggung jawab. Yang untuk menyediakan makanan raja ada pelayan, kepala pelayan yang menangani semua santapan raja. Daniel bicara sama pemimpin itu. Bapak, saya tidak mau makan makanan santapan raja. Loh, kenapa? Kan enak, ada ayam goreng, ada ayam kalkun, ada anggur, ada apel, daging rusa. Kenapa? Kan ini enak, kenapa kamu tidak mau? Saya tidak mau memakannya sebab saya ini orang Israel. Kami dilarang untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa kalian. Akhirnya Daniel meminta untuk diberikan makan sayur. Karena sayur pada saat itu tidak dipersembahkan kepada berhala-berhala. Sayur tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi kami makan sayur aja ya Bapak. Bapak itu heran. Jangan, nanti raja akan marah kalau kalian terlihat kurus makan sayur. Saya tidak mau, nanti raja marah. Kalian bisa tidak pintar, badannya terlihat kurus. Nanti raja akan marah kepada saya. Raja bisa murka dan membunuh saya. Lalu kata Daniel begini, Bapak, mari kita adakan satu tes uji coba. Saya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temanku yang lain, kami akan makan sayur saja dan minum air putih. Lalu setelah 10 hari kami makan sayur, lihatlah bagaimana keadaan kami. Apakah kami terlihat lebih sehat? Apakah kami terlihat lebih kurus? Apakah kami terlihat sangat bagus? Mari kita uji coba. Karena Daniel menghormati Tuhan, maka Tuhan juga menghormati mereka. Ya. Sehingga Daniel menjadi kesayangan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap makanan raja. Daniel menjadi kesayangan, Daniel dan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka menghormati Tuhan untuk tidak melanggar perintah Tuhan, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Cuma makan sayur aja. Bagaimana lah ya? Makan nasi pakai sayur, gak ada ikannya, gak ada lauknya, hanya nasi, sayur, sama air putih. Kenapa Daniel memilih itu? Karena hanya sayur yang tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala-berhala. Lalu Daniel mengambil keputusan, berketetapan hati untuk melakukan perintah Tuhan, menghormati Tuhan, untuk hanya makan sayur saja. Setelah 10 hari, dilihatlah sama pemimpin yang bertanggung jawab terhadap makanan raja. Lalu dilihat sama pemimpin itu, wah, Daniel sejak makan sayur sama teman-temannya, kulitnya terlihat bagus, kulitnya terlihat sehat, makin ganteng, makin tampan. Waduh, mereka makin cerdas, beda dengan orang lain yang makan santapan raja. Daniel dan teman-temannya kelihatannya sangat ganteng ya. Kulitnya cerah, wajahnya cerah setelah makan sayur. Waduh, hebat sekali nih. Akhirnya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap makanan mereka hanya memberikan mereka sayur. Ya. Kita lihat, karena Daniel menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan Daniel pengetahuan dan kemampuan untuk dapat mengartikan seluruh penglihatan dan mimpi. Itu hebat sekali ya. Jadi siapa yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan kasih dia kepintaran.
Siapa yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan kasih dia kemampuan, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Daniel bisa mengartikan mimpi. Siapa yang punya mimpi, Daniel tahu apa arti mimpinya. Sebelum kita bilang pun aku mimpi ini, udah tahu Daniel, mimpimu seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan yang memberitahu Daniel apa yang menjadi mimpi orang tersebut. Ya. Kita lihat lagi. Setelah 3 tahun mereka dilatih tulisan Babilonia, dilatih bahasa Babel, dilatih budaya-budaya Babel, akhirnya mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja melihat dari semua pemuda-pemuda yang diangkut dari negara-negara lain, yang dibawa ke negeri Babel, hanya Daniel dan teman-temannya yang terlihat sangat cerdas dan sangat ganteng. Beda, mereka bertiga beda sekali ya, terlihat lebih bagus, kulitnya lebih halus, wajahnya berseri-seri, lebih cerdas dari orang lain, padahal makan sayur. Itu makan sayur ya, karena apa? Karena hanya sayur yang tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa. Itu dia. Lalu raja melihat karena Daniel ini dan teman-temannya sangat bijaksana, sangat pintar, maka raja mengangkat Daniel untuk menjadi pemimpin atas seluruh orang-orang bijak yang ada di negeri Babel. Hebat ya. Raja mengangkat Daniel. Daniel, kamu saya tunjuk sebagai pemimpin untuk seluruh orang-orang pintar di negeri Babel. Waduh, hebat sekali Daniel. Karena apa? Karena Daniel menghormati Tuhan dan Tuhan menghormati Daniel. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya. Coba tunjukkan di sini tamnya siapa yang suka makan sayur. Tunjukkan icon tam yang suka makan sayur. Si Kalista makan sayur, si Sarji makan sayur, si Pero makan sayur, si Grace makan sayur, Yurika makan sayur, siapa lagi? Karisma makan sayur, si Gloriana makan sayur, si Pak. Oke, yang lainnya juga udah banyak sekali yang makan sayur, bagus. Siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Tunjukkan tamnya. Yang tidak suka makan sayur. Ya, yang tidak suka makan sayur, si Mario tidak suka, si Arseli tidak suka, si Edgar tidak suka, si Rafael tidak suka. Dengar. Siapa si Nita nggak suka makan sayur? Siapa lagi yang nggak suka makan sayur ini? Banyak yang nggak suka makan sayur ya. Si Gapin nggak suka makan sayur. Siapa lagi? Si Sabta tadi udah nggak suka makan sayur. Dengarkan misnya. Mulai sekarang harus makan sayur. Supaya apa? Supaya pintar, kulitnya bagus. Ya, harus makan sayur. Ada sayur banyak, ada sayur wortel, ada sayur sawi, ada sayur buncis, ada sayur cipang, ada sayur donubi, semua itu disediakan oleh Tuhan, ya. Jadi dengarkan misnya, mulai sekarang dan seterusnya harus makan sayur supaya kulitnya bagus dan pintar. Siapa yang mau pintar tunjukkan tamnya? Yang mau pintar tunjukkan tamnya. Iya, bagus. Semuanya mau pintar. Berarti semua harus makan sayur, ya. Oke. Daniel, dia hanya makan sayur aja. Bukannya Daniel tidak mau makan ayam goreng, bukan. Dia mau makan ayam goreng, makan telur ayam dia mau, ya. Makan yang enak-enak Daniel mau, makan daging rusa, makan ayam kalkun Daniel mau, tapi masalahnya makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala atau kepada patung-patung atau kepada dewa-dewa yang bukan Tuhan. Tuhan tidak mau, ya. Gitu dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tidak mau melanggar perintah Tuhan.
Sehingga dia rela saja makan sayur. Apa yang terjadi pada saat dia melakukan perintah Tuhan? Tuhan memberkati Daniel dengan cara memberikan Daniel kepintaran 10 kali lebih pintar dari orang-orang lain. 10 kali lebih pintar. Coba si Gapin 10 kali lebih pintar. Pasti senang si Gapin ya. Lebih pintar dia di kelasnya daripada orang-orang lain. 10 kali lebih pintar lagi. Itu dia. Karena apa? Karena Tuhan yang kasih kepintaran. Jadi makan makanan yang bergizi. Bagaimana caranya Daniel menjaga kesehatan tubuhnya? Dia makan sayur dan tidak makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Si Marco, bagaimana caranya Marco? Olahraga, bagus. Si Glenn, makan apa lagi Glenn? Makan buah. Iya, makan buah. Buah itu bagus sekali ya. Ibu guru paling suka minum jus. Jus apapun, mau jambu merah, Orange juice. Ya, minum jus. Jus jeruk, orange juice. Semua ibu guru suka minum jus. Akhirnya kulitnya jadi bagus. Ya. Itu jus jeruk, jus apukat, semuanya ibu guru suka. Ya, mau terong Belanda juga. Itu dia, minum jus. Ya. Selain itu benar siapa lagi nih? Si Grace. Grace selain makan sayur, makan buah, makan apa lagi Grace supaya sehat? Pilino, makan apa lagi Pilino? Makan ikan. Makan ikan, bagus ya. Makan ikan bagus. Kalista, makan apa lagi? Minum susu. Minum susu, bagus. Apalagi Audrey? Susu kedelai. Apa? Susu kedelai. Susu kedelai. Oke, susu kedelai. Jangan lupa makan telur ayam kampung. Itu bagus sekali untuk otaknya supaya makin cerdas. Telur ayam kampung, ya. Oke, kita mau lihat dulu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh yang lain. Bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata, ya? Oke. Cara merawat bagian tubuh kita. Bagaimana ya caranya? Ayo kita lihat videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur. Karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita.
Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita. 3. Menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya. Kamu bisa lihat lagi videonya di PDF yang Miss kirim, ada linknya di situ. Pengumuman setelah Zoom selesai nanti, Miss akan kirim PR melalui link Kahoot. Jadi dikerjakan pakai link Kahoot, tidak dikumpul ke sekolah ya, itu di Kahoot. Oke. Because we have a little time, kita tinggal punya waktu 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Iya, Karisma, ada pertanyaan Karisma? Hidupkan audionya. Kawan itu Miss pakai waktu Miss yang kawan. Enggak, Miss enggak ada kasih waktunya, tidak ada kasih timernya. Miss kasih waktu 3 hari untuk mengerjakannya. Jadi dikerjakan baik-baik, jangan terburu-buru, 3 hari waktunya ya. Oke, tentang Daniel juga. Coba Miss tanya dulu. Miss tanya si Rafael. Daniel suka makan apa Rafael? Sayur. Ah, bagus. Nah, berarti udah tahu nanti menjawabnya. Si Edgar, siapa saja nama teman-teman si Daniel? Yurika siapa temannya? Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, dengar satu lagi ya. Satu lagi. Suatu hari Raja memerintahkan kepada Sadra, Mesa, dan Abednego untuk menyembah patung. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Patungnya adalah patung raja, mirip dengan Raja Nebukadnezar. Jadi itu harus disembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Karena apa? Karena ada perintah Tuhan, jangan menyembah patung, harus menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah yang lain. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Tidak mau menyembah patung, hanya mau menyembah Tuhan. Oke, waktunya sudah hampir habis. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar supaya kami menghormati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami kecerdasan, kepintaran. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kami, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan ikan, buah, dan semuanya, minum susu untuk kesehatan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jangan lupa sebelum makan harus berdoa dulu ya. Oke, see you. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Nice to meet you. Senang jumpa kamu. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Seru-seru, Papa.